Oke, nama saya Diketuk Sulargo SPD, selaku Kepala SD Negeri 2 Bengkale. Saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Bengkale itu sudah 2 tahun, itu mulai 2 Juni 2002. Kalau kelas inklusinya itu berdiri sejak tahun 2007, tapi diresmikan itu ber-SK 6 November 2009. Untuk jumlah siswa yang inklusi itu ada 7 orang dengan sebaran di kelas 1 itu ada 1 orang, di kelas 2 2 orang, di kelas 3 2 orang, dan kelas 5 2 orang. Nah, untuk kelasnya itu memang dijadikan satu kelas inklusi, tapi ada kelas-kelas lebih tinggi itu sudah di saat pembelajaran itu sudah mulai karena ke kelas reguler, tergantung dengan minat daripada anak-anak. Kalau kebijakan kami selaku kepala sekolah itu pertama itu adalah menggunakan kata kolok sebagai bahasa dasar di sini, karena penyamaan dulu. Karena mengapa demikian? Karena anak-anak kalau kami itu sebagian besar dari luar desa Bengkale. Jadi persamaan bahasa dulu, itu dengan bahasa ibunya dengan kata kolok, kemudian baru melanjutkan ke bahasa yang sifatnya nasional. Kalau buku panduan itu hanya kamus sederhana, yang mungkin belum lengkap itu, kamus sederhana yang mencakup dengan kata kolok, kemudian CV, kemudian ASL. Kalau yang paling banyak itu masih menggunakan lokal. Kalau permasalahan ada, terutama untuk kami di guru-guru itu permasalahannya kan sebelum semua guru paham terhadap bahasa isyarat, itu permasalahan. Nah, selama ini kami sebenarnya sudah merencanakan untuk membuat suatu pelatihan tentang bahasa isyarat, tapi belum pernah melaksanakan. Karena terus terang saja kami masih berusaha mencari narasumber sebagai pembina kami dalam bahasa isyarat. Dan untuk guru itu sebagian besar belajar bahasa isyarat itu dengan tidak. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Baik, cerita tentang pribadi saya sendiri. Yang pertama, nama saya itu adalah Imade Wisnugiri. Kalau saya di sekolah ini mulainya dari tahun 2005. Kalau untuk bahasa isyarat kata kolok atau lokalnya, saya itu belajar secara otodidak. Karena kebetulan saya juga lahir dari desa Bengkale, besar di Bengkale juga. Kalau untuk pelatihan saya sudah sering banyak, bahkan juga ikut di beberapa grup, baik itu di media sosial, di WhatsApp, di IG, itu sudah saya lebih jelaskan lebih detail lagi. Kalau untuk saya mengajar di kelas itu dari kelas 1, 2, 3 itu saya tetap fokuskan untuk mengajar bahasa isyarat kata kolok. Kenapa? Karena bahasa isyarat kata kolok itu sangat mudah dan gampang dipelajari dan dipahami oleh mereka. Kemudian begitu mengenyam ke kelas 3, 4 atau bahkan mungkin kelas 4, 5 dan 6, kita baru ada penyisipan bahasa isyarat seperti bahasa Sibi, Bisindo dan juga bahasa internasional misalnya. Sejarah dari kata kolok itu yaitu diciptakan oleh warga masyarakat desa Bengkale, yang khususnya yang kolok, karena mereka itu pada saat itu kalau yang dari tahun 67-an itu katanya jumlahnya mencapai ratusan orang. Itu untuk di desa Bengkale. Nah, mungkin berdasarkan itulah bahasa isyarat kata kolok ini tercipta karena saking banyaknya. Kalau untuk perbedaan pasti ada dan sangat banyak. Nah, saya kasih contoh. Kalau untuk bahasa kata kolok di Bengkale, kita bilang bapaknya ya, bapak. Tapi kalau untuk bahasa nasional ada bilang bapak, ada bilang bapak. Seperti itu.
Untuk sementara yang saya lihat dan pantau dari tahun 2005 waktu saya sudah baru mulai berkecimpung di dunia atau komunitas warga-warga Koloknya itu ada tapi tidak begitu banyak. Banyak perubahan-perubahan bahasa tapi mereka tetap menggunakan bahasa yang lokal. Kalau untuk di sekolah ini kalau mereka itu berkomunikasi, berbicara bahasa mereka sudah dicampur aduk. Ada Bisindo, Siubi, internasional dan juga ada kata Kolok. Mereka udah tercampur menjadi satu. Kata Kolok dan nasional yang sering digunakan. Kalau untuk kendala kita tetap berpatokan masih kurangnya media pembelajaran itu masih banyak. Karena mereka itu membutuhkan visual dan berupa gambar yang berupa nyata. Kalau untuk dari sekolah karena kita merupakan dapat dana BOS sangat sedikit. Itu kan dana BOS kan tergantung jumlah siswa. Kalau jumlah siswa sedikit, dana BOS sedikit. Kita sudah pas-pasan. Artinya sudah tidak bisa menjangkau lagi ke pembelian alat media. Terima kasih, Bapak. Siap, sama-sama. Oke. Nama saya Kadek Mahendri, terus bisa dipanggil dengan nama panggilan Ibu Kadek. Kalau kata Kolok, murid-murid Koloknya memanggil saya dengan Sayen karena rambut saya pendek. Untuk di kelas 2 ada jumlah siswa 9 orang. Untuk kelas inklusinya ada 2 orang, yaitu namanya Asih, yang kata Koloknya ada tai lalatnya di sini. Yang kedua ada namanya Radmini, Sayen Koloknya sama dengan kelas reguler. Kalau dia mau bergabung dengan kelas reguler, dia di sini belajar. Kalau dia tidak mau bergabung, dia belajar di kelas khusus, di kelas inklusinya. Ya, pakai bahasa isyarat lokal di sini. Kebetulan murid-muridnya di sini juga semua bisa memahami bahasa isyarat. Ya, karena sudah terbiasa, dia berbaur tuh biasa gitu, nggak diasingkan. Otodidak di sini, nggak ada pelatihan. Sama Pak Wisnu juga, orang sama Pak Wisnu dari 2006 di sini, sama dia dah join saya pertama kali di sini. Aktif sama, ya misalnya kalau saya menjelaskan apa tuh penjumlahan, mungkin dia nggak ngerti, dia bertanya dia, sama seperti kelas reguler. Memang pertama-tama sih agak susah kalau misalnya saya kurang ngerti, saya di kelas berdua sama Pak Wisnu. Karena kondisi kalau pelatihan itu kayaknya dipending dulu, mungkin pakai bahasa di sini aja dulu. Karena saya kan keadaannya seperti ini gitu, sama belajar sama Pak Wisnu aja di sini pakai bahasa lokal. Kadang juga diajari kayak bahasa di Sindo gitu, tapi belum sih mahir. Cuma bahasa di sini aja saya bisa. Terima kasih. Ya. Kepala sekolah. Teman. Keluarga. Sekolah. Guru. Kelas. Membantu. Bermain. Bekerja sama. Menolong. Belajar. Sayang. Jujur. Bertanggung jawab. Tidak sombong. Cinta.